Sobat Diet Kalori, bertemu kembali dengan saya Rudi Eka, founder dari dietkalori.co.id. Dan di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang perbandingan antara beras merah dan beras shirataki, mana yang lebih cocok untuk diet. Jadi beras atau ketika dimasak menjadi nasi merupakan salah satu sumber karbohidrat utama ya di masyarakat kita di Indonesia ini. Kita mengenal ada beberapa jenis beras ya, mulai dari beras putih, beras coklat, beras merah, beras hitam, dan yang sedang tren saat ini ya. Mungkin ada beberapa yang belum begitu familiar ya dengan beras shirataki, namun ada juga jenis mie shirataki ya yang ternyata ya bisa dimanfaatkan dalam bentuk seperti beras atau seperti nasi. Nah, mana yang lebih cocok, yang lebih bisa membantu untuk proses penurunan berat badan akan kita bahas di video ini. Oke, yang pertama ya, kita akan membicarakan tentang kandungan gizi dari beras merah. Beras merah ini ya beras yang notabene dia masih memiliki kulit ari, jadi dia tidak mengalami proses penggilingan terlalu banyak ya, jadi hanya dikupas di kulit luarnya saja, sehingga mengakibatkan kandungan magnesium dan serat yang ada di kulit arinya, atau istilah lain dari kulit ari dari beras merah ini adalah aleuron, masih terjaga. Jadi magnesium dan juga seratnya cukup tinggi ya, dan juga mengandung antioksidan yang cukup tinggi, menangkal radikal bebas, sehingga menyehatkan kita ketika kita mengkonsumsinya secara rutin. Nah, selain nutrisi yang berupa serat, kadar magnesium dan mineral ya, vitaminnya juga cukup tinggi ya, mengandung vitamin B1 ya, per 100 gram mengandung 0,34 mg ya, dan juga mengandung zat besi, kalium, zinc, kalsium, lemak, protein, dan sebagainya. Intinya ya, paling harus dicermati adalah kandungan kalori. Kandungan kalori ini sangat erat kaitannya dengan berat badan yang kita miliki. Ketika kita mengkonsumsi terlalu banyak kalori dibandingkan dengan kebutuhan harian kita, maka yang terjadi adalah tubuh kita akan lebih mengalami berat badan yang naik. Sehingga beras merah ini perlu dicatat ya, setiap 100 gram mengandung kurang lebih ya, 100 gram mentah itu mengandung 352 kalori. Nah, dibandingkan dengan beras shirataki mengandung atau dibuat dari zat yang bernama glukomanan. Glukomanan ini salah satu jenis serat alami yang larut dalam air dan diambil dari ekstrak akar ubi gajah, atau dikenal juga dengan nama tanaman konjak. Yang glukomanan ini mengandung 40% berat ubi gajah yang berasal di beberapa negara di Asia Tenggara, kawasan Asia Tenggara. Nah, kalori dari shirataki ini memang sangat rendah. Bahkan ada orang yang mengistilahkan bahwasanya glukomanan ini zero kalori, karena hampir seperti tidak mengandung kalori atau bebas kalori, seperti itu. Nah, manfaat lain dari kandungan glukomanan ini juga bagus untuk kesehatan jantung ya, menurunkan kadar kolesterol ya, kolesterol LDL atau kolesterol jahat, dan trigliserid juga mampu diturunkan ketika kita mengkonsumsi beras shirataki ini secara rutin ya, seperti itu. Nah, di antara perbandingan antara beras merah dan beras shirataki ini, tentu saja beras shirataki memiliki kandungan kalori yang lebih rendah, jauh lebih rendah dibandingkan dengan beras merah. Jadi probabilitas untuk peningkatan berat badan atau penurunan berat badan ya, antara meningkatkan dan menurunkan, tentu saja kalau untuk meningkatkan beras merah karena kandungan kalorinya lebih tinggi akan lebih mungkin untuk meningkatkan. Sementara beras shirataki karena kandungan kalorinya yang cukup rendah akan lebih mungkin untuk menurunkan. Tetapi ya, ada tapinya ya, ketika kita mengkonsumsi beras merah maupun beras shirataki ya, nasi merah, nasi shirataki, kita tidak serta-merta hanya mengkonsumsi nasinya saja
kita butuh lauk pauk, kita butuh sayuran, kita butuh perasa ya, yang dimana nasi merah atau nasi shirataki ketika dikonsumsi dalam bentuk polosan nasi begitu saja, tentu saja rasanya tidak akan enak. Jadi kita biasanya menambahkan lauk pauk ya, dan juga ada makanan-makanan lain selain sumber karbohidrat berupa nasi, entah itu nasi merah maupun nasi shirataki. Nah, disitulah problemnya. Seperti itu ketika diet ya, ketika Anda bisa menjaga lauk pauk Anda dan juga menjaga nasi shirataki tadi ya, mengkonsumsi nasi shirataki secara rutin, maka program penurunan berat badan akan lebih tersupport. Sekali lagi dengan catatan Anda harus menjaga lauk pauknya. Lauk pauk ini dari jenis dan juga dari proses pengolahan sangat berpengaruh. Ya, ketika Anda memutuskan untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung kalori yang cukup rendah namun disajikan atau diproses dengan menambahkan minyak dan sebagainya, tentu saja kalorinya akan kembali tinggi. Menambahkan kecap misalnya, menambahkan garam, perasa dan sebagainya yang akan mengakibatkan kalorinya berubah lebih tinggi, dan ya percuma ketika Anda mengkonsumsi misalnya nasi shirataki ya, karena kandungan kalorinya yang cukup rendah tapi lauk pauknya tidak dijaga, maka diet yang akan Anda jalani akan percuma. Jadi shirataki lebih efektif untuk diet dengan catatan ya, lauk pauknya atau jumlah keseluruhan makanan, tidak hanya dari nasinya saja tapi secara keseluruhan makanan dan minuman, terutama minuman manis ya, sepanjang hari, sepanjang yang masuk ke dalam tubuh Anda, kalorinya terjaga sebisa mungkin, memang di bawah dari kebutuhan kalori harian, supaya ya tubuh mengambil dari cadangan lemak kita dan berat badan kita akan turun seperti itu. Nah, itu sedikit penjelasan saya soal beras merah dan beras shirataki. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan share serta subscribe bagi yang belum subscribe, dan follow sosial media kami yang ada di bawah ini. Dan sampai bertemu kembali dengan saya Ruben Eka dari dietkalori.co.id.